Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita bahas lagi untuk kisi-kisi PAT IPA kelas 7. Kemarin di video pertama kita sudah bahas dari nomor 1 sampai 25 ya. Itu untuk pilihan ganda. Untuk yang di video ini ya, bagian kedua kita akan bahas dari nomor 26 sampai 40. Jadi nanti untuk 26 sampai 35 itu menjodohkan, dan nomor 36 sampai 40 itu isi. Oh ya, nanti kalian sambil mendengarkan dan melihat video ini, jangan lupa kalian catat di buku tulis kalian ya, yang penting-penting. Kemudian jangan lupa wajib dipelajari. Setelah kalian nonton video ini, jangan lupa juga kalian absen dengan menuliskan nama dan kelas kalian masing-masing. Baiklah, kita mulai. Nomor 26. Menyebutkan plastida yang mengandung klorofil. Oke, jadi plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil itu disebut kloroplas. Ya. Kemudian nomor 27. Menyebutkan jaringan dasar untuk memperkuat kedudukan jaringan lain. Ya. Apa ya? Jaringan dasar yang fungsinya itu untuk memperkuat kedudukan jaringan lain. Itu namanya jaringan parenkim. Lanjut. Nomor 28. Nomor 28 dapat menyebutkan pengertian pengurai. Jadi pengurai itu apa? Pengurai atau disebut juga dengan dekomposer adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Lanjut, nomor 29. Menentukan konsumen tingkat pertama. Ya. Konsumen itu kan ada macam-macam ya, berdasarkan tingkatannya ya, ada konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya. Nah ini untuk nomor 29 ini nanti ditanyakan itu tentang konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Jadi konsumen tingkat pertama itu adalah konsumen yang langsung memakan tumbuhan atau produsen. Jadi apa? Apa? Coba. Hewan yang langsung makan tumbuhan, contohnya ada apa saja? Ada misalnya ada rusa, belalang, ya, ikan-ikan kecil dan lain-lain. Pokoknya kalian ingat-ingat kalau konsumen tingkat pertama itu berarti konsumen yang langsung memakan produsen atau tumbuhannya. Oke, lanjut nomor 30. Menyebutkan penyebab gangguan iritasi dan infeksi saluran pernafasan akut. Ya. Apa penyebab dari iritasi dan infeksi saluran pernafasan akut? ISPA ya. Ya, jadi salah satu dampak pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernafasan akut itu salah satunya bisa disebabkan oleh asap kebakaran hutan. Lanjut, nomor 31. Menyebutkan akibat limbah tidak dibuang dengan benar. Ya, gimana kalau limbah tidak dibuang dengan benar? Itu dapat mengakibatkan ada banjir, penyakit menular, rusaknya ekosistem, dan lain-lain sebagainya. Banyak sebenarnya, itu beberapa contoh saja. Kemudian nomor 32. Menyebutkan penyebab mencairnya es di kutub. Ya, jadi es di kutub itu mencair itu akibat oleh adanya pemanasan global. Lanjut ya, nomor 33. Menyebutkan penyebab meningkatnya suhu permukaan bumi. Ya, meningkatnya suhu permukaan bumi itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu akan muncul karena meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan metana. Lanjut, nomor 34. Menyebutkan planet ketiga dari matahari. Ya, planet di tata surya kita itu ada 8 ya.
Nah, kalau dari yang terdekat itu ada Merkurius, Venus, Bumi. Nah, yang ditanyakan ini planet yang ketiga, urutannya dari matahari, berarti Bumi ya. Ya, karena yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat ada Mars dan selanjutnya sampai 8. Oke, lanjut nomor 35. Menyebutkan pusat asal mulanya getaran gempa. Ya, jadi titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi namanya itu hipocentrum. Oke. Itu nomor 26 sampai nomor 35 itu menjodohkan ya. Ya, kemudian dilanjutkan nomor 36. Nah, 36 ini sudah mulai ise. Jadi ada 5 ise. Kalian perhatikan. Yang namanya soal ise itu diusahakan dijawab, dikerjakan. Eman-eman kalau nggak dikerjakan. Nah, nilainya besar. Oke, kita langsung ke nomor 36. Menjelaskan pengertian simbiosis dan menyebutkan macam-macam simbiosis berdasarkan sifat hubungannya. Ya, jadi nanti ini mungkin soalnya ya itu kalian suruh menyebutkan pengertian simbiosis. Apa itu simbiosis? Dan sebutkan macam-macam simbiosis seperti itu ya. Jadi simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua jenis makhluk hidup yang bersifat langsung dan erat. Simbiosis sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ya, lanjut nomor 37. Menyebutkan usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Ya, kalian suruh menyebutkan usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Ya, bisa dengan reboisasi, kemudian mengolah sampah, mengatur penggunaan pendingin ruangan, menggunakan transportasi umum, membuat bangunan ramah lingkungan. Itu beberapa contoh usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Lanjutkan nomor 38. Menyebutkan faktor apa saja yang menyebabkan kelembaban udara di Indonesia termasuk cukup tinggi. Ya, jadi faktor apa saja yang bisa menyebabkan kelembaban udara di Indonesia tinggi. Jadi kelembaban udara di negara kita itu kan memang cukup tinggi ya. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama, karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi laut yang luas. Kemudian yang kedua, Indonesia berada di daerah tropis sehingga penguapan air cukup besar. Yang ketiga, Indonesia memiliki hutan alam dan buatan yang cukup luas. Ya, itu. Dilanjutkan nomor 39. Menjelaskan tentang jenis-jenis erosi. Ya, jadi berdasarkan penyebabnya, erosi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada erosi air. Erosi air adalah erosi yang disebabkan oleh air. Contohnya ada erosi percikan, erosi lapisan, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai. Itu yang pertama. Kemudian erosi yang kedua adalah erosi angin atau disebut juga dengan deflasi. Ini adalah erosi yang sering terjadi di daerah kering dan gurun pasir yang disebabkan oleh angin yang kencang. Kemudian erosi yang ketiga adalah erosi gletser atau disebut juga eksarasi. Ini adalah erosi yang terjadi di daerah kutub dan puncak-puncak pegunungan yang tinggi akibat tumpukan salju yang mencair, menuruni lereng dan mengikis batuan yang dilaluinya. Oke, kemudian lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 40. Menyebutkan 3 kejadian akibat revolusi bumi. Ya, revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa? Revolusi bumi itu beredarnya bumi mengelilingi matahari. Ya, akibat revolusi bumi ada apa saja? Ya,
Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, terjadinya perubahan lama siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya pergantian musim sepanjang tahun. Yang keempat, terjadinya rasi bintang yang berbeda-beda. Di sini kalian cuma suruh menyebutkan 3 saja, tapi di situ Bu Guru sebutkan 4. Kalian bisa pilih salah 3-nya saja. Oke. Sudah selesai sampai nomor 40 ya. Kalian pelajari ya. Dari bagian 1 kalian pelajari, bagian 2 juga kalian pelajari ya, ditulis, dipelajari. Semoga besok untuk PAT-nya ya, khususnya IPA, kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, jangan lupa kalian absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas kalian. Oke, sekian dulu dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.